Halo adik-adik sekolah minggu HKBP Bogor. Kita bertemu lagi dalam ibadah online tanggal 9 Agustus 2020. Sebelum memulai ibadah kita kali ini, berikut ada beberapa panduan yang dapat adik-adik perhatikan, yaitu yang pertama, dimohon agar orang tua membimbing adik-adik semua untuk beribadah online di rumah masing-masing. Yang kedua, dimohon agar adik-adik sudah bersiap dengan berpakaian yang rapi dan sopan seperti layaknya kita pergi ke gereja. Yang ketiga, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan hati dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang keempat, dimohon adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Yang kelima, dimohon adik-adik mengikuti setiap rangkaian ibadah dengan bersungguh-sungguh. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat semua ya. Oh iya, bagaimana dengan sekolahnya? Berjalan dengan baik kan? Walaupun adik-adik belajar di rumah, tetap harus semangat ya, supaya bisa mencapai cita-citanya. Dan harus tetap juga ingat berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, supaya diberi hikmat dan lingkungan kita juga semakin sehat. Virus-virus coronanya hilang dan kita semua bisa beraktivitas seperti normal. Nah, adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya? Pintar. Sudah mandi? Bagus. Sudah makan juga kan? Kalau mau sekolah minggu, kita harus rapi. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadahnya. Kita mau bernyanyi dengan judul lagu Yesus Terang Dunia. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, sikap berdoa yang baik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang cerah ini. Terima kasih karena kami masih boleh beribadah untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami, jadikan kami anak yang baik, yang mau duduk baik, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya, ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, semuanya duduk yang manis. Dengarkan dengan baik, tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu.
kita bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kania, kakak di mana? Aduh, gelap sekali. Aku kalau gelap gini nggak bisa melakukan apa-apa nih. Rasanya takut. Semisalnya aku berjalan, aku takut nabrak. Aduh. Bang Brian kenapa? Abang kenapa gelap-gelapan? Tolong Kania, aku takut gelap. Sebentar ya Bang, aku datang ya. Kania, aku takut gelap. Kenapa? Abang jangan takut gelap. Memang sih untuk bisa melakukan semua aktivitas kita membutuhkan terang supaya nggak nabrak kayak tadi. Tapi abang tahu nggak? Di Alkitab dijelaskan bahwa ada terang, sumber terang yang nggak pernah padam. Mau tahu? Mau Kak, mau tahu? Kita dengerin firman hari ini ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Yuk kita buka Alkitabnya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, supaya kita lebih tahu lagi, supaya lebih kebayang nih bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia, kita mau sama-sama lihat video yang satu ini. Kita tonton sama-sama ya. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Thou bearest record of thyself. Thy record is not true. Though I bear record of myself, yet my record is true. For I know whence I came and whither I go, but ye cannot tell whence I come and whither I go. Ye judge after the flesh. I judge no man. And yet if I judge, my judgment is true, for I am not alone, but I and the Father that sent me. It is also written in your law that the testimony of two men is true. I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me. Where is thy Father? Ye neither know me nor my Father. If ye had known me, ye should have known my Father also. Adik-adik,
siapa di sini yang pernah berada dalam kegelapan? Gelap, gak bisa lihat apa-apa. Enak gak ya? Gak enak. Kita susah untuk melakukan ini, melakukan itu. Semuanya serba terbatas. Tapi kalau ada cahaya, ada terang, semuanya menjadi lebih mudah. Kayak Bang Brian tadi. Dalam kegelapan, Bang Brian malah nabrak pintu. Terus kalau jalan ke sini takut nabrak, jalan ke sana takut nyenggol barang. Pokoknya dalam kegelapan itu sama sekali tidak enak. Nah, supaya kita juga tidak hidup dalam kegelapan, kita juga membutuhkan terang. Hidup dalam kegelapan itu apa ya adik-adik? Hidup dalam kegelapan itu berarti kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita melakukan hal-hal yang disebut dosa. Ada yang mau hidup dalam dosa? Tidak ada ya. Kalau gitu, kita harus mau menerima terang dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sumber terang semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Selama kita mendekatkan diri ke sumber terang, kita akan tinggal dalam terang itu sendiri. Nah, siapa sumber terang itu? Betul sekali, sumber terang itu adalah Tuhan Yesus. Dalam kitab Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sendiri bahwa aku adalah terang dunia. Namun banyak orang yang tidak suka melihat hal itu, termasuk orang-orang Farisi. Di video tadi kita lihat banyak orang yang meragukan dan mempertanyakan terang Tuhan Yesus. Kita sudah sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan karenanya kita anak-anak Tuhan, maka kita pun harus menjadi anak-anak terang. Gimana ya caranya menjadi anak terang? Untuk jadi anak-anak terang, caranya adalah kita juga harus punya terang itu. Gimana Kak punya terang itu? Kita harus dekat dengan sumber terang. Sumber terang tadi Tuhan Yesus. Dengan kita dekat sama Tuhan Yesus, kita bisa menyimpan terang dari Tuhan Yesus dan memancarkan terang Tuhan kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara anak terang itu hidup. Cara hidup anak terang pastinya melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Hidup anak-anak terang juga pastinya menghasilkan buah. Buah apa ya Kak? Buah roh. Kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita sebutin sama-sama ya, apa aja buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan yang paling penting adik-adik, buah roh yang kita punya itu harus menjadi berkat untuk orang lain. Seperti Tuhan Yesus yang melakukan hal-hal baik bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itu dia firman kita hari ini adik-adik. Jangan lupa kita semua mau jadi anak-anak terang yang memancarkan terang dari Tuhan Yesus. Yuk kita tutup dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, hari ini kami belajar untuk mau menjadi anak-anak terang yang memancarkan terang Tuhan Yesus. Kami mau
punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kami mau selalu melakukan apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab, supaya terang kami juga bercahaya di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya yang berkati bangsa ini, Tuhan yang jauhkan segala virus, supaya kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan juga yang memberkati orang tua kami, dimanapun mereka berada, Tuhan yang selalu berikan kesehatan, Tuhan berikan panjang umur, Tuhan berikan berkat yang melimpah bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas segalanya, ampuni dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita mau bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan ikuti gerakan kakak abangnya. Kita bernyanyi dari lagu Jadilah Anak Terang. Jangan lupa, aktivitas kita hari ini kita mau menghafal ayat hafalan. Ayatnya dari Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Dihafalin ya adik-adik, lalu direkam. Jangan lupa dikirim ke grup kelasnya masing-masing. Oke adik-adik, sekian dulu ibadah online kita minggu ini. Jaga kesehatan ya adik-adik, tetap di rumah, makan makanan yang bergizi, dan rajin cuci tangan. Tetap juga jadi anak-anak terang. Tuhan Yesus memberkati.